Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 472 sampai dengan 474 berjuang sendirian. Semua anggota keluarga Karmin kaget mendengarnya. Kemudian melihat ke arah suara. Orang itu adalah Alisa. Mereka tidak menyangka kalau kata keras tadi keluar dari mulut Alisa. Ekspresi Alisa juga sangat jelek saat ini. Dia sudah mendengar beberapa saat di luar tadi. Dia tidak setuju atau keberatan dengan keluarga Karmin yang akan mengusir Peter. Namun, beberapa orang keluarga Karmin bahkan menyeret Abigail bersamanya. Alisa tidak senang. Bagaimanapun juga dia ibu Abigail. Mana mungkin dia senang saat melihat sikap orang-orang ini pada Abigail. Hal yang paling penting adalah dia menyaksikan sendiri kalau Tony dari keluarga Winston memohon kepada Peter. Dia marah dan langsung menegur Janet. Aduh, kenapa Tante Alisa begitu emosi? Kami mengatakan Peter bukan Anda. Apakah Tante Alisa sudah menganggap Peter sebagai keluarga sendiri? Janet terdengar mencibir. Nyonya besar Andrea juga melihat Alisa sambil mengerutkan alisnya dan merasa Alisa berbeda dengan biasanya. Sebelumnya, Alisa bahkan lebih ingin mengusir Peter daripada Nyonya besar Andrea. Kenapa hari ini dia terlihat berbeda? Aku tidak ingin banyak bicara dengan kalian. Bukankah kalian barusan bilang Peter tidak punya kemampuan menaklukkan keluarga Winston? Apakah kalian tahu, kalau sebelum aku ke sini tadi, Tony, dirut keluarga Winston datang ke rumah kami. Alisa mencibir dan berkata sambil melipat kedua tangannya. Meskipun dia tidak mendapatkan uang 2 miliar itu, tapi masalahnya memang seperti itu. Hal ini tidak perlu disembunyikan. Presdir Tony pergi ke rumah kalian. Nyonya besar Andrea mengerutkan alis dan bertanya sambil melihat Alisa. Tony membawa putranya untuk minta maaf pada Peter dengan membawa 2 miliar uang tunai. Dia memohon Peter untuk mengampuni mereka. Alisa melihat semua orang dan langsung mengatakannya. Semua orang tercengang saat dia mengatakan ini. Abigail juga tercengang. Ini terasa kurang realistis. Tapi mereka tahu meskipun Alisa membandingkan orang, tapi dia tidak akan berbohong tentang hal ini. Karena kebohongannya akan segera terungkap kalau dia melakukan itu. Namun, hal ini tidak realistis. Tony membawa 2 miliar uang tunai untuk minta maaf pada Peter. Mungkinkah kehancuran keluarga Winston benar-benar ada hubungannya dengan Peter? Semua orang semakin merasa tidak percaya. Karena saat ini mereka sudah yakin kalau kehancuran keluarga Winston dilakukan oleh perusahaan Lipon. Tetapi, Peter tidak mungkin ada hubungan dengan perusahaan Lipon. Jadi hal ini pasti tidak ada hubungannya dengan Peter. Ini adalah dugaan mereka dan semua orang juga merasa kenyataannya seperti itu. Tapi saat ini Tony, dirut keluarga Winston pergi minta maaf pada Peter. Bukankah dia seharusnya pergi ke perusahaan Lipon untuk minta maaf pada Tuan Kenzo? Ini, Nyonya besar Andrea mengernyit dan terlihat kaget. Mata Abigail melebar dan detak jantungnya terus bertambah. Waktu itu, Peter melawan keluarga Winston. Ebet minta maaf pada Peter dan mungkin itu bukan hal penting. Tapi kali ini, Tony, ayah Ebet pergi minta maaf pada Peter. Apakah masalah ini bisa bohong? Tony tidak mungkin salah dalam hal ini. Abigail semakin kaget. Dia teringat dengan obrolannya dengan Peter siang ini dan otaknya semakin kusut. Alisa, apakah yang kamu katakan ini benar? Nyonya besar Andrea menggerakkan tubuh dan bertanya pada Alisa. Nyonya besar, aku mana berani bercanda dengan hal ini. Aku menyaksikan seluruh adegan itu. Tony membawa 2 miliar uang tunai untuk minta maaf pada Peter. Alisa berpaling melihat Nyonya besar Andrea dan berkata dengan sangat serius. Nyonya besar Andrea terdiam saat mendengarnya. Anggota keluarga Karmin lainnya saling memandang dan tidak bisa berkata-kata. Apakah mereka salah paham? Peter punya kemampuan sebesar ini. Lalu, apa yang dikatakan Peter? Nyonya besar Andrea merenung sejenak, lalu bertanya.
Peter tidak mengambil uang itu. Alisa diam sebentar, lalu mengatakan yang sebenarnya. Apa? Anggota keluarga Carmine terkejut sekali lagi. Peter bahkan tidak mengambil uang tunai 2 miliar. Bukankah dia bodoh? Tony memohon Peter mengampuni keluarga Winston. Peter bilang, dia bilang tidak akan mengampuni mereka. Semua orang kaget lagi setelah Alisa mengatakan ini. Abigail tidak bisa menahan diri dan tertawa. Cara bicara seperti ini sesuai dengan karakter Peter. Dia menolak uang tunai sebanyak 2 miliar. Memangnya keluargamu begitu kaya, atau Peter melakukan ini demi gengsi? Mason, paman pertama Abigail berkata sambil melotot. Anggota keluarga Carmine lainnya juga ikut mengangguk, lalu melihat Alisa. Siapa yang tidak tahu kalau keluarga Abigail yang paling miskin di antara anggota keluarga Carmine lainnya? Sampai saat ini, mereka masih tinggal di rumah lama jelek itu. Uang 2 miliar bisa membuat mereka membeli rumah besar. Tapi Peter malah menolaknya. Bukankah dia bodoh? Peter bilang, uang 2 miliar hanya bisa membeli cincin berlian di tangan Abigail. Alisa berhenti sejenak lalu melihat Abigail dengan tatapan rumit. Apa? Mata semua orang melebar dan serempak melihat Abigail. Tepatnya melihat telapak tangan Abigail. Wajah Abigail langsung memerah dan seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Tapi, saat mendengar kata-kata Alisa, Abigail juga melihat cincin berlian di jarinya. Cincinnya sangat berkilau dan menarik. Hanya saja, Abigail merasa bermimpi saat mendengar cincinnya senilai 2 miliar. Peter bilang cincinnya hanya puluhan juta. Kenapa menjadi cincin 2 miliar? Jika tahu semahal ini, dia tidak akan sembarangan memakainya. Tante Alisa, Anda semakin berlebihan. Kami bukan orang yang belum pernah membeli barang mewah. Benda itu seharga 2 miliar. Konyol. Janet melihat tangan Abigail dengan iri, tapi suaranya tetap penuh cibiran. Benar. Apakah Tante Alisa benar-benar percaya dengan Peter? Kenneth juga berkata dengan sinis. Tunggu, biarkan aku melihatnya. Pada saat ini, seorang kerabat keluarga Carmine yang sudah paruh baya ke depan dan melihat tangan Abigail dengan saksama. Semua orang tahu kalau pria paruh baya ini punya bisnis perhiasan, tapi tidak besar. Tapi, dia seharusnya lebih paham perhiasan dibandingkan mereka. Duk, ini harta karun toko Presdir Ardi, berlian dua hati yang menyatu. Kata-kata pria paruh baya ini mengagetkan semua orang. Banyak anggota keluarga Carmine tahu kalau Peter menghadiahkan cincin berlian untuk Abigail pada tanggal 9. Tapi tidak ada yang memerhatikan harganya. Saat ini, setelah mendengar kata-kata pria parubaya ini, semua anggota keluarga Carmine merasa cincin ini mungkin tidak sederhana. Kak Zaki, apakah Presdir Ardi yang kamu katakan itu, pengusaha perhiasan terbesar kota Mandala? Ayah Kenneth bertanya sambil mengerutkan alis. Tentu saja dia. Hanya ada satu cincin ini di seluruh kota Mandala. Aku sudah berkali-kali mengatakannya pada Presdir Ardi untuk mentransfernya padaku, tapi dia tidak setuju. Pria parubaya menggosok telapak tangannya. Dia sangat ingin melepas cincin berlian dari tangan Abigail untuk melihatnya. Abigail berdeham dan menarik tangannya dengan canggung. Tidak perlu mengatakan masalah harga dulu. Meski barang biasa, ini tetap hadiah dari Peter. Paman Zaki, benarkah cincin berlian ini seharga 2 miliar? Janet tidak senang dan bertanya kesal. 2 miliar, tidak. Pria ini tercengang lalu menggelengkan kepalanya. Haha. Janet langsung tertawa. Orang lainnya juga ikut tertawa. Benar. Mana mungkin ada cincin seharga 2 miliar? Meskipun harganya benar 2 miliar, memangnya Peter mampu membelinya? Tante Alisa, sepertinya Peter menipumu. Kenneth terkekeh dan berkata sambil melihat Alisa. Wajah Alisa sedikit memerah sambil mengutuk Peter dalam hati. Dia bahkan mempercayai Peter dan percaya kalau cincin ini seharga 2 miliar. Setahuku, harga berlian ini bukan 2 miliar. Tapi 1.999.800.000, 9 yang bermaksud bersama selamanya.
Kata-kata pria parubaya membuat semua orang terdiam. Sedangkan senyuman Janet dan Kenneth langsung membeku di wajah. Bukankah itu artinya hampir 2 miliar? Tidak berlebihan juga kalau mengatakan harganya senilai 2 miliar. Wajah Janet dan Kenneth memerah, lalu diam. Sementara itu, anggota keluarga Carmine lainnya melihat Abigail dengan mata berapi-api dan merasa bersemangat saat mengingat cincin itu bisa diganti dengan sebuah rumah. Mereka benar-benar ingin merebutnya dari tangan Abigail. Aduh, Peter benar-benar telah membohongiku. Ternyata 2 miliar kurang 200 ribu. Aku akan memarahinya saat pulang nanti. Dia bahkan berani membohongiku. Alisa pura-pura marah dan melihat Janet seperti hendak tertawa. Sedangkan wajah Janet memerah. Dia mendengus dan menjauh. Abigail tidak ada waktu untuk peduli dengan orang luar, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk mengelus cincin berlian di tangannya. Tidak penting apakah cincin ini seharga 2 miliar atau bukan. Hal yang penting adalah dia bisa merasakan sangat menghargai dan perhatian padanya. Juga apa yang dikatakan pria parubaya ini, hati bersatu yang bersama selamanya membuat Abigail merasa hangat. Peter jarang berkata romantis padanya. Bahkan tidak sombong saat memberikan hadiah. Orang lain yang memberikan hadiah beberapa ratus ribu sangat ingin mengatakan kalau hadiah itu bernilai jutaan. Sedangkan Peter jelas-jelas menghabiskan 2 miliar, tapi mengatakan puluhan juta. Ini membuat Abigail benar-benar tidak berdaya. Meskipun Peter tidak mengatakannya, perhatiannya pada Abigail ditunjukkan melalui detail hal seperti ini. Gadis manapun pasti sangat tersentuh. Sudah, jangan membahas masalah ini lagi. Nyonya besar Andrea mengerutkan alis dan berpikir sejenak, lalu mengangkat tangan untuk menegur semua orang. Aku tidak peduli apakah cincin ini seharga 2 miliar atau bukan. Peter harus pergi hari ini. Jangankan 2 miliar, meskipun 1 triliun atau puluhan triliun, itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan masa depan keluarga Carmine. Aku rasa kalian seharusnya paham maksudku. Nyonya besar Andrea mengalihkan pandangannya pada semua orang. Nenek, aku mendukung Anda. Aku juga mendukung Nenek. Kenneth dan Janet mengangkat tangan dan berkata. Anggota keluarga Carmine lainnya juga mengangguk. Meskipun Peter punya sedikit uang, tapi dia harus pergi sekarang. Alisa tidak keberatan dengan hal ini dan mencari tempat duduk dengan diam. Nenek, apakah kamu masih ingin mengusir Peter sekarang? Kehancuran keluarga Winston tidak ada hubungan dengan perusahaan Lipon. Juga tidak ada hubungan dengan Tuan Kenzo yang Anda sebut. Bagaimana Anda begitu yakin kalau Tuan Kenzo itu bisa memberikan kerjasama pada kita? Anda ingin mengusir Peter berdasarkan beberapa kata dari orang lain. Abigail terlihat bingung dan sifat keras kepala nyonya besar membuatnya tak berdaya. Meskipun hanya ada sedikit kemungkinan, aku juga bersedia bertaruh. Abigail, aku beritahukan satu hal padamu. Perusahaan Carmine bisa tanpa Peter, tapi tidak boleh kehilangan kerja dengan perusahaan Lipon. Jadi, menurutmu apa yang akan aku pilih? Bagaimana aku harus memilih? Mata nyonya besar Andrea melebar dan melihat Abigail dengan tajam. Abigail tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Nyonya besar Andrea sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Keluarga Carmine bisa melepaskan Peter karena Peter tidak berguna untuk keluarga Carmine. Meskipun ada juga tidak bisa dibandingkan dengan manfaat besar yang dibawa oleh perusahaan Lipon. Jadi, Nyonya besar Andrea bersedia mencobanya meskipun hanya ada sedikit harapan. Peter harus meninggalkan keluarga Carmine. Ini bukan hanya pemikiran Nyonya besar Andrea, mungkin pemikiran semua anggota keluarga Carmine. Abigail, sebenarnya Peter sudah punya kemampuan mengurus dirinya sendiri sekarang. Dia seharusnya punya sedikit uang untuk bertahan hidup. Dulu, dia kurang waras dan aku bisa menyetujui kamu yang ingin merawatnya. Tapi sekarang dia bisa hidup dengan baik walaupun meninggalkan keluarga Carmine. Kenapa kamu tidak bersedia memberikan satu kesempatan untuk keluarga Carmine? Anggap nenek memohon padamu. Bisa. Suara nyonya besar Andrea menjadi lebih lembut ketika dia melihat Abigail tidak bicara.
Abigail perlahan menghela napas lalu melihat kerumunan anggota keluarga Carmine. Setiap pasang mata melihatnya dan maksud di dalam mata mereka juga sangat sederhana. Mereka ingin Abigail menyetujuinya. Tatapan semua orang berkumpul di satu tempat dan memberikan tekanan besar pada Abigail. Abigail, Nyonya besar benar. Sebenarnya kamu tidak perlu bersikeras mempertahankan Peter tinggal di keluarga Carmine. Sekarang ini, dia tetap bisa hidup meskipun meninggalkan keluarga Carmine. Kamu tidak perlu khawatir. Alisa mengerutkan alis dan ikut membujuknya. Abigail mengalihkan tatapannya dan melihat satu-satunya orang yang mungkin akan memihak Peter. Dano Carmine. Dalam 2 tahun ini, sikap Dano pada Peter termasuk baik. Saat ini, Abigail berjuang sendirian. Satu-satunya orang yang bisa diandalkan adalah Dano. Dano baru hendak bicara, tapi Nyonya besar Andrea mendahuluinya. Abigail, selama Peter meninggalkan keluarga Carmine, aku berjanji akan mengaturkan kehidupannya kelak. Dengan kemampuan keluarga Carmine, sangat mudah untuk mengatur kehidupan seseorang. Tapi, jika keluarga Carmine terus merosot dan tidak ada pemasukan maka masalahnya tidak sama lagi. Kata-kata Nyonya besar Andrea terdengar seperti diskusi. Sebenarnya sebuah ancaman. Kata-kata yang sudah disiapkan Dano ditetannya kembali. Abigail, seperti itu saja. Selama bisa bertahan hidup, sebenarnya sama saja tidak peduli dimanapun itu. Dano menghela napas dan ikut membujuk. Harapan Abigail langsung sirna setelah mendengarnya.